Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan diri saya. Nama saya Aditya Riki Pramana, SPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Baiklah, kali ini saya melakukan wawancara dengan dua orang kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Patoni MPD yang merupakan Kepala SMK Negeri 1 Peranap, dan Ibu Yulia Astutik yang merupakan Kepala SD Negeri 023 Kerubung Jaya. Kali ini saya melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana praktik pengambilan keputusan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah di sekolahnya masing-masing. Baiklah, saya akan melakukan analisis refleksi terhadap pengambilan keputusan dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang telah saya wawancarai beberapa hari yang lalu, di mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak atau Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah, dia berdasarkan peraturan dulu. Dilihatnya apakah peraturan yang ada, kemudian dilihatnya apakah ada kejelasan atas situasi tersebut dengan menerapkan peraturan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, dan apabila ada masukan dari pihak lain akan dipertimbangkan dan diberikan solusi. Kemudian kalau dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu dia akan mendalami kasus tersebut dan mencari tahu kebenaran tentang kasus dan juga menerima masukan dari banyak pihak, baru nanti membuat keputusan. Itu hal yang menarik yang menjadi jawaban dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, hal yang menariknya yaitu selama saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak atau Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling bertentangan. Jawaban yang menarik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Patoni, dia melihat kepentingan dia mendahulukan kepentingan sekolah di atas kepentingan lainnya. Itu yang akan diutamakan untuk pengambilan keputusannya. Dari Ibu Yulia Astutik, merupakan Kepala SD Negeri 023 Kerubung Jaya. Dari peristiwa tersebut, yang menjadi pengambilan keputusannya yaitu mana nilai kebajikan yang lebih besar. Yang akan menjadikan keputusannya itu melihat dari nilai kebajikan atau yang memberi manfaat yang lebih besar atas keputusan tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Di sini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mencontohkan kasus pada siswa, di mana ada siswa yang telah melanggar peraturan berulang-ulang kali, yaitu penyelesaiannya yaitu dengan cara mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dengan menanyakan atau berdiskusi dengan Bapak Ibu Wali Kelas, dengan Bapak Ibu Ketua Jurusan, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian baru diberikan keputusan. Itu dari Bapak Dr. Andes Haji Patoni, Kepala SMK N1 Peranap. Untuk Ibu Yulia Astutik hampir sama, yaitu mencari tahu dan mempelajari dengan berbagai sumber, kemudian bertanya pendapat rekan guru, kemudian dia mempertimbangkan mana yang menjadi nilai kebajikan yang lebih besar. Nanti baru memberikan sebuah keputusan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini jawabannya sama, yang sangat efektif yaitu berbasis peraturan atau tata tertib sekolah. Kemudian baru nanti berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini jawaban yang sama dari Bapak Ibu Kepala Sekolah.
Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Jadi jawaban dari Bapak dan Ibu ini sama, yaitu yang menjadi tantangan apabila berurusan atau pengambilan keputusannya itu melibatkan pihak luar sekolah seperti masyarakat, pimpinan desa, pimpinan kecamatan, dan pihak-pihak lainnya. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu Kepala Sekolah memiliki jadwal tertentu atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya? Atau ada enggak prosedur seperti apa dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Jadi jawaban dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ini sama juga, dia tidak memiliki jadwal tertentu. Penyelesaiannya bersifat insidental ya, atau diselesaikan pada waktu tersebut, tidak memiliki jadwal rutin. Itu. Kemudian untuk prosedur penyelesaiannya, yaitu menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait, kemudian menerima atau berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak-pihak seperti wali kelas, ketua jurusan, atau rekan-rekan guru lainnya baru mengambil sebuah keputusan. Untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi jawaban dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andos Haji Fatoni, yaitu dia berbasis peraturan dan mana yang mempunyai nilai kebajikan yang lebih besar. Kemudian untuk jawaban dari Ibu Yulia, ini dia mencari orang yang netral atau orang yang dipercayai dalam memberikan pendapat atau pandangan, baru nanti melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari wawancara ini, yaitu dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu petik dari pengambilan keputusan kasus dilema etika? Jadi yang dapat diambil yaitu nilai yang lebih tinggi yang akan menjadi keputusan bagi Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pranab, yaitu mampu mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan yang lebih berarti untuk kepentingan sekolah dan berdasarkan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian untuk untuk Ibu Yulia Astuti, Kepala SD Negeri, dia pengambilan keputusannya itu dia berbasis rasa kasihan, rasa kepedulian dalam pengambilan keputusan dilema etika. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dapat saya simpulkan untuk Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pranab, pengambilan keputusannya lebih mempertimbangkan peraturan sekolah dan juga mempertimbangkan nilai kebajikan dan juga untuk kepentingan sekolah yang lebih besar. Kemudian untuk pengambilan keputusan dari Ibu Kepala SD Negeri 023 Kerbung Jaya, ini lebih kepada berbasis rasa peduli dan juga mempertimbangkan nilai kebajikan yang lebih besar. Hal-hal yang menarik yang bisa saya pelajari dari pengambilan keputusan Bapak Ibu Kepala Sekolah, yaitu pengambilan keputusan mereka berbasis kepada peraturan dan juga gabungan dari nilai-nilai kebajikan yang pada dasarnya untuk kepentingan. Dan juga ada juga keputusan yang mereka ambil itu berbasis rasa peduli, artinya berpihak kepada murid. Tentu pengambilan keputusan yang akan saya lakukan apabila berkaitan dengan kasus dilema etika, atau mungkin bisa saja kasus itu merupakan bujukan moral yang berhubungan dengan siswa dan juga rekan kolega guru di sekolah,
Yang pertama, saya akan melakukan analisis tersebut. Ini nilai-nilai yang bertentangan ini apa? Apakah individu plus kelompok atau bagaimana gitu kan? Kemudian nanti baru saya akan mencari tahu siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus ini. Kemudian berikutnya saya akan melihat kembali fakta-fakta yang ada pada kasus tersebut. Kemudian baru saya akan melakukan pengujian benar PS salah. Saya lakukan uji regulasi, kemudian uji panutan, uji publikasi, uji intuisi, kemudian uji legal. Nah, apakah terdapat pelanggaran hukum atau kode etik, atau apabila dipublikasikan nanti apakah ada rasa ketidaknyamanan? Kalau memang semua 5 uji ini menyatakan tidak ada, arti kata ini merupakan kasus dilema etika. Kemudian berikutnya baru saya melakukan paradigma benar melawan benar. Selanjutnya baru saya gunakan opsi trilema, yaitu apakah ada opsi pengambilan keputusan antara benar plus benar ini. Kemudian baru nanti saya buat keputusan. Dan yang terakhir, saya akan refleksikan keputusan saya tersebut.